Inilah beberapa alasan mengapa lebih baik prot-prot daripada lato-lato. Keamanan. Lato-lato sudah pasti tidak aman, bikin memar-memar. Kalau prot-prot, Prot-prot, nikmat di telinga, jauh dari bahaya. sebelum lanjut yang kedua, karena lagi nostalgia mainan zaman dulu, ini dia jalan ninjaku. Buat nostalgia, susu UHT Cimory Mary Regal. Rasanya sama persis kayak biskuit Mary Regal dicelupin ke susu. Aku belinya di Indomaret. Ahai! Kenyamanan. Woi, berisik banget. Kejadian ini tidak akan terulang kembali jika kita sudah berpindah ke prot-prot. Lanjut. Beberapa negara melarang lato-lato, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Mesir. Kalau negara Mesir katanya dianggap melecehkan karena dimiripin anunya presiden. Ini tidak terjadi ketika kita sudah beralih ke prot-prot. Karena prot-prot lebih mirip anu yang bengkak, karena tidak mungkin anunya presiden bengkak. Malam ini gue lagi jalan sendirian, soalnya gue lagi sedih banget. WhatsApp gue gak dibales, es. Terus ada Cina Gokil yang mukanya mirip kabel data pipan gepeng. Si Cina Gokil itu nubruk gue dari depan, Kenapa lu, es? Kata gue. Awas, es, itu kecil-kecil suka nyeleding tuh, kata dia. Lah, ini kan cuma bungkus beng-beng, es, kata gue. Terus kata dia, iya, beng-beng, beng-beng pamungkas. Wah, gokil juga tuh. Gua jadi pengen banget ketawa, tapi sebelum itu gua cek WA dulu kali, es ya. Dia belum balas juga, gua nggak ketawa dah. Ya udah dah, gua nangis aja. Gua memang udah passion dari SD, nangis sambil ngeliatin ayam warna-warni. Terus gua terjatuh, soalnya gua nginjek beng-beng pamungkas. Terus temen gua yang mirip Jeffrey Nicole pun dateng, ikut nemenin gua nangis. Kenapa lu, es? Kata gua. Aku ditinggalin sama gebetan aku karena motor aku Mio. Karena Mio itu kepanjangan dari mau irit oke, dasar cowok mokondo. Karena Mionya diledekin, Mionya ikut nangis juga tahu. Denger nih suaranya. Terus kita nangis bertiga, antara aku, motor Mio, dan orang mirip Jeffrey Nicole. Siapa nama bapak dan apa pekerjaan bapak? Nama saya Pak Ompong, keseharian saya tukang urut. Ini saya lagi ngurut angin, katanya dia masuk angin. Kalau bapak berhasil nggak ketawa ngedenger jokes dari kita, bapak dapat 10 juta. Gua udah nggak pernah ketawa lagi. Semenjak ketawa gua berubah menjadi saldo dana. Ada seorang istri yang mempergoki suaminya di dalam hotel berduaan sama cewek lain. Pertanyaannya adalah, siapakah yang salah? Angin. Anginnya enak sih, kan jadi pengen mantap-mantap. Ahai. Kok gua denger jadi kesel sih? Betul. Alah. Kesel. Selamat, karena bapak tidak ketawa, bapak dapat 10 juta dalam bentuk angin. Nah, kalau begini gua tenang nerimanya. Jangan-jangan lu pelakunya. Duh. Gua bingung jadi ngomong sama angin. Inilah dia, balapan liar lintas keturunan. Peserta pertama ada Cina, bro. Cuan. Peserta kedua ada pribumi, bro. Kami dijajah di tanah kelahiran kami sendiri. Terus. 3, 2, 1, mulai. Sawah habis di negeri agraris. Sawah habis di negeri agraris. Saat di tengah-tengah jalan, masing-masing mereka mendapatkan uang 200 juta rupiah, bro. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Ternyata si Cina memakai uangnya untuk membuka usaha sendiri, bro. Dan si pribumi memakai uangnya untuk daftar jadi polisi gadungan, bro. Karena untuk daftar jadi polisi asli tidak akan bisa memakai uang, bro. Setelah itu, mereka melanjutkan kembali balapannya, bro. Tiba-tiba si pribumi melakukan hobinya, yaitu rebahan sambil menyalahkan orang-orang. Ini semua salah pendatang. Ketika hampir sampai finish, karena si Cina tidak mau membuang-buang waktunya, dia pun live streaming jualan. Dan pemenangnya adalah Jawa. Oke, mas. Karena Jawa mempunyai prinsip alon-alon asal kelakon. Inilah dia, balapan liar lintas keadaan, bro. Peserta pertama ada yatim, bro. Peserta kedua ada broken home, bro. 3, 2, 1, mulai. Santunan. Kenapa jarum ujungnya lancip? Kalau ujungnya pisah, itu orang tuamu. Kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Kota Purwodadi. Gokil. Hah? Jangan-jangan ayahku ada di sana. Ayah! Si yatim pun akhirnya terhipnotis oleh jokes si broken home. Tiba-tiba dia naik pesawat untuk menemui ayahnya di Purwodadi. Ketika hampir sampai finish,
Si Broken Home pun tiba-tiba keingat kenang-kenangan pahit di masa lalunya. Akhirnya dia pun overthinking sambil ditemani lagu Last Child, Diari Depresiku. Wajar bila saat ini. Dan pemenangnya adalah Yatim Bro. Terima kasih karena Bapak telah mewakili anaknya untuk mengikuti balapan liar. Kira-kira lele mana ya yang paling ganteng? Antara pecel lele Podomoro dan pecel lele Moro Seneng. Yang pertama kita nilai dulu dari wajahnya nih bro. Untuk wajah sih gua milih ke Podomoro. Soalnya dari wajah tuh dia mengandung unsur mistis. Kumis-kumis tipis. 1 poin buat Podomoro. Dan yang kedua kita nilai dari bodinya bro. Kalau dari body sih Podomoro tuh kayak kebanyakan kardio bro. Kure dia. Gue sih lebih milih Moro Seneng. Soalnya Jarot lah dia. Jarot, jago dan berotot. 1 poin buat Moro Seneng. Dan penilaian terakhir, alangkah berdosanya kita melewatkan kenikmatan yang satu ini, yaitu buntut lele. Untuk Podomoro sih bengkok buntutnya bro. Tapi so far sih masih lengkap dia. Kalau Moro Seneng sih dilihat-lihat ya buntutnya berkebutuhan khusus lah dia bro. Tapi jangan salah bro, berkebutuhan khusus itu laku di entertain bro. Kirain yang patah semangat, taunya buntut aku. Ih dark banget anjay. Jadi pemenangnya adalah Moro Seneng. Karena Moro Seneng buntutnya berkebutuhan khusus. Inilah dia pertandingan skor Warung Madura versus Warung Pribumi. Yang pertama kita nilai dari kerapihan. Warung Madura Rapi, Cong. Warung Pribumi Kagak rapi Ces. 1 poin untuk Warung Madura. Yang kedua tentunya kelengkapan. Warung Madura Semuanya ada, Cong. Warung Pribumi Gak ada-adanya nyok. 1 poin untuk Warung Madura. Yang ketiga kembalian. Warung Madura Mau kembalian berapa, Cong? Tenang, Cong. Warung Pribumi Hah? Kembalian? 1 poin untuk Warung Madura. Yang keempat, jam operasional. Lah ilok kita tengah malam, mulut asem mau nyari puntungan di pinggir jalan. Udahlah langsung aja 1 poin buat Warung Madura. Dan pemenangnya adalah... Stop! Lu kalau ada yang beli rokok ketengan dibungkusnya pakai apa, Es? Pakai plastik, Cong. Saya pakai bungkus, bro. Wow, fantastis. Sebenarnya sejak dahulu kita benci sekali ketika kita beli rokok ketengan dibungkus pakai plastik. Kata dia mah petasan korek meren. 10 poin buat Warung Pribumi. Dan ternyata pemenangnya adalah Warung Pribumi. Pom Mini. Kenapa kalau ngisi bensin dimulainya dari 0? Kalau dari Telkomsel mah kartu. Endorse dong Telkomsel, endorse. Kalau pom mini mah yang kelihatan tuh. Ada yang nggak kelihatan loh. Pom mana? Mana nggak kelihatan? Mana? Kalau yang buat ngisi bensin namanya pom mini guys. Kalau yang buat tempat syuting anak jalanan mah taman mini. Wom. Yo, kenapa pom mini tidak semini Om Daus Mini? Yo, mungkin karena pom mini disebutnya pom mini. Tapi kalau Om Daus Mini disebutnya Daus Mini. Yo, pom mini sangat mantap dan keren sekali, yo. Siang-siang minum liang teh. Mantap pisan teh. Kalau es liang teh mah yang menyegarkan, iya. Kalau yang menyeramkan mah es liang lahat. Serem bejir. Es liang teh mah yang menyegarkan cuy. Kalau yang mengagetkan mah es liang tuh. Kalau naik motor iya, kalau naik motor kan kalau ada lubang kaget kita iya. Ini berdirinya sejak kapan, Pak? Oh, kalau di sini sekitar tahun 2013-an lah. Iya, bener mending berdiri. Iya. Nah, kalau berduri mah lah Aduh, seram. bahaya. Tajam iya. Iya. Tajam. Berduri mah
kata si bapaknya, liang teh mirip ini bahasa Cinanya sumur. Apa teh, Pak? Liang cai. Liang cai. Liang cai. Inilah dia balapan liar lintas selera. Anak SMP. Sari roti, palenya korupsi, telolet, tetelolet. Versus bapak-bapak. Roti apa yang mengikuti ajaran Islam? Syar'i roti. Semuanya siap, ready? Ready. 3, 2, 1, let's go! Rintangan yang akan mereka hadapi yaitu sebuah pulau. Cara melewatinya yaitu harus mencari kegokilan dari sebuah pulau. Pulaunya kak, udah solot kak. Loh, gak bahaya tah? Pulau apa yang lapar terus? Ya pulau 1000. Ya cuma 1000 duitnya cuma beli gorengan 1 doang. Ya lapar terus. Dua-duanya pun lolos dari rintangan pulau. Tuh asu, telolet. So. Namun anak SMP pun mendapatkan buff karena dia dikejar tukang bakso. Betul. Belajar bahasa Cina lagi di jalan. OTW. OTW. Dia langsung OTW. Dan ternyata dilihat-lihat anak SMP melaju tak sesuai jalur yang ditentukan. Tiba-tiba si bapak-bapak ini berhenti di tengah jalan karena handphonenya ada yang menelpon. Iya. Ternyata dia salah ngangkat. Yang diangkat malah setrikaan. Lah gosong meren. Akhirnya si bapak-bapak ini pun mati ditelan gimmick. Ternyata belum dicolok. Ternyata prank. Finish. Pemenangnya adalah bapak-bapak. Follow untuk melihat kegokilan balapan liar selanjutnya.